Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas LKPD mengenai sistem endokrin. Anggota kelompok kami yang terdiri dari Okta Dwi Utami, Karisma Dwi Puspitasari, Raisa Filza Iwana, dan Anissa Putri Meliana. Masuk ke pertanyaan nomor 1, Anda telah mengenal syaraf dan fungsi syaraf dalam mengkoordinasikan kerja tubuh. Namun yang berfungsi mengkoordinasikan kerja organ tubuh tidak hanya syaraf, tetapi ada yang namanya sistem, yaitu endokrin. Jelaskan perbedaan cara kerja keduanya. Jawabannya, sistem saraf adalah sistem komunikasi tubuh yang mengontrol banyak hal yang dilakukan tubuh. Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan syaraf. Sistem endokrin adalah sistem yang memproduksi dan mengeluarkan hormon untuk mengontrol fungsi tubuh. Nah, perbedaannya dari sistem saraf dan sistem endokrin adalah yang pertama, sistem saraf memiliki respon yang lebih cepat daripada sistem endokrin. Yang kedua, sinyal sistem saraf disampaikan oleh neurotransmitter, sedangkan sinyal sistem endokrin disampaikan oleh hormon. Yang ketiga, sinyal sistem saraf disampaikan oleh saraf, sedangkan sinyal sistem endokrin disampaikan oleh aliran darah. Yang keempat, efek sistem saraf lebih terfokus, sedangkan efek sistem endokrin lebih tersebar luas. Yang terakhir, efek sistem saraf lebih sebentar dibanding efek sistem hormon. Soal yang kedua yaitu jelaskan apa yang dimaksud kelenjar pituitari. Bagaimana kelenjar pituitari bekerja dalam mengatur koordinasi kerja tubuh kita? Jawabannya yaitu kelenjar pituitari atau hipofisis adalah kelenjar endokrin kecil yang terletak di dasar otak, yaitu di dalam tengkorak. Fungsinya sangat penting karena menghasilkan dan mengatur sejumlah besar hormon yang memengaruhi pertumbuhan, perkembangan, fungsi organ, dan metabolisme tubuh. Apa yang akan terjadi apabila kelenjar pituitari dalam tubuh kita tidak tersedia secara normal? Jawabannya dapat menyebabkan gangguan hormonal yang memengaruhi sejumlah besar fungsi tubuh. Nah, yang pertama, gangguan pertumbuhan, masalah reproduksi, gangguan metabolisme, gangguan fungsional organ, yang terakhir gangguan keseimbangan cairan tubuh. Nah, gangguan kelenjar pituitari dapat ini disebabkan oleh berbagai kondisi seperti tumor, infeksi, atau gangguan genetik. Soal keempat yaitu mencari masing-masing realisasi nyata dari masing-masing fungsi yang berdampak baik atau sebaliknya. Jawabannya ada penghasil hormon. Kelenjar endokrin bertugas untuk menghasilkan berbagai macam jenis hormon yang nantinya akan disalurkan ke darah apabila diperlukan oleh jaringan tubuh tertentu. Lalu ada mengontrol aktivitas. Kelenjar endokrin bertugas untuk mengontrol aktivitas dari kelenjar tubuh agar dapat berfungsi dengan normal dan maksimal. Lanjutan. Pada pertumbuhan jaringan, kelenjar endokrin juga mempengaruhi pertumbuhan jaringan pada manusia agar jaringan tersebut berfungsi secara maksimal. Lalu ada mengatur metabolisme. Kelenjar endokrin juga berfungsi untuk mengatur metabolisme dalam tubuh, sistem oksidasi tubuh, serta bertugas untuk meningkatkan absorpsi glukosa dalam tubuh dan pada usus halus. Lalu ada metabolisme zat. Kelenjar endokrin bertugas untuk mempengaruhi fungsi metabolisme lemak, vitamin, metabolisme protein. Apa kelainan orang kerdil dan apa penyebabnya? Diskusikan. Jawabannya, kelainan orang kerdil atau disebut juga sebagai kerdilisme umumnya disebabkan oleh kekurangan hormon pertumbuhan selama masa pertumbuhan dan perkembangan. Beberapa penyebab kerdilisme meliputi kekurangan hormon atau pertumbuhan GH. Jika kelainan kelenjar pituitari tidak menghasilkan cukup GH yang merupakan hormon pertumbuhan, ini dapat menghambat pertumbuhan tubuh. Kelainan pada kelenjar pituitari, tumor pada kelenjar pituitari atau kelainan lainnya dapat mempengaruhi produksi GH. Kelainan genetik, beberapa bentuk kerdilisme bersifat genetik seperti dwarfisme primer atau displasia spondylopati epifisis multipla. Selanjutnya, terdapat kondisi medis itu berupa sindrom Turner, sindrom Noonan, atau defisiensi hormon pertumbuhan pada masa kanak-kanak juga dapat menyebabkan kerdilisme. Kemudian ada kondisi tiroid, di mana ketidakseimbangan hormon tiroid dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan normal.
ada malnutrisi atau penyakit kronis. Faktor-faktor seperti malnutrisi atau penyakit kronis tertentu juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tubuh.